Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor sukses di setiap di tahapan proyek konstruksi. Saya mengambil 2 tahapan, yang pertama itu tahapan prakonstruksi, yang kedua itu tahapan konstruksi. Di tahapan prakonstruksi saya ada 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan perancangan atau desain, yang ketiga itu tahapan pengadaan atau pelelangan. Di tahapan perencanaan, itu proyek harus sudah bisa diuraikan dengan jelas. Umumnya perencanaan proyek akan menampilkan detail utama dalam suatu manajemen proyek, antara lain biaya yang dibutuhkan, durasi pengerjaan, hingga ruang lingkup di dalam proyek itu sendiri. Melalui perencanaan proyek yang tepat, maka pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Di tahapan perencanaan itu sendiri adalah kita melakukan perancangan desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari owner, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi dan rencana anggaran biaya. Dan juga metode pelaksanaan. Adapun kegiatan di dalam perancangan itu sendiri yaitu mengembangkan intisari proyek menjadi penyelesaian akhir, memeriksa pemasaran teknis, meminta persetujuan akhir dari owner. Persiapan yang kita lakukan yaitu kita mempersiapkan rancangan terinci, gambar kerja, spesifikasi dan jadwal, data kuantitas dan taksiran biaya akhir. Ketiga, di tahapan pengadaan. Di tahapan pengadaan pelelangan, yaitu tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut, atau bahkan mencari subkontraktornya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertama itu prakualifikasi, kemudian dokumen kontrak. Kita masuk di tahapan konstruksi. Di tahapan konstruksi, yaitu tahapan pelaksanaan proyek, itu seluruh anggota tim akan bekerja sesuai dengan job design masing-masing. Pelaksanaan harus berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat agar proyek dapat selesai tepat waktu. Dan untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya perbedaan antara rancangan dan pelaksanaan, maka dibutuhkan tahapan yaitu tahapan pemantauan dan pengendalian proyek. Tujuan pada tahapan ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh owner, yang sudah dirancang oleh konsultan perencanaan dalam batasan biaya, waktu, dan serta mutu yang disyaratkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan. Dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah itu yang pertama itu perencanaan dan pengendalian, yang kedua itu menjadwalkan waktu pelaksanaan, yang ketiga itu ya organisasi lapangannya, tenaga kerja, peralatan dan material. Dan juga ada kita mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, mengkoordinasikan mengkoordinasikan para subkontraktor. Adapun untuk pencapaian keberhasilan proyek itu sendiri tidak terlepas dari manajemen proyek yang akan kita lakukan. Dalam mencapai keberhasilan suatu proyek tentunya dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, diantaranya adalah tata kelola organisasi, manajer proyek, tim proyek, proyek yang dilaksanakan, tahapan manajemen proyek, pengaruh luar, dan metodologi manajer proyek. Salah satu faktor yang krusial adalah adanya peran seorang manajer proyek. Manajer proyek merupakan ujung tombak pelaksanaan sebuah proyek. Manajer proyek haruslah memiliki keahlian-keahlian tertentu untuk mencapai kesuksesan sebuah proyek. Di antaranya itu adalah problem solving, yaitu dia mampu menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Budgeting and cost skill, yaitu mampu menganalisis anggaran biaya proyek, kelayakan investasi agar keuangan proyek dapat berjalan dengan optimal. Kemudian yaitu schedule and time management skill,
yaitu mampu menjalankan proyek dalam artian lain, dapat mengelola waktu secara baik agar proyek dapat selesai tepat waktu seperti yang diharapkan. Kemudian teknis skill, yaitu dia harus harus mampu secara teknis dalam mengetahui dan pengalaman mengatasi proyek dengan prosedur-prosedur dan mekanisme proyek. Yang berikutnya seorang manajer proyek harus mempunyai leadership skill, yaitu kepemimpinan menjadi salah satu peran penting yang harus dimiliki oleh manajer proyek. Manajer proyek mampu mempengaruhi tim. Berikutnya harus juga didukung oleh resource management and human relation skill, yaitu seorang manajer proyek mampu mendapatkan sumber daya sehingga mampu membangun jaringan sosial dengan orang yang terlibat di dalam proyek. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki di atas, manajer proyek akan mudah dalam menyelesaikan teks dan responsibilitas terhadap sebuah proyek. Adapun tugas dan tanggung jawab manajer proyek mencakup yaitu penyaluran proyek, yaitu bertugas untuk merencanakan proyek agar dapat selesai tepat waktu. Yang kemudian mengimplementasikan rencana proyek, yaitu setelah membuat perencanaan, selanjutnya adalah mengimplementasikan perencanaan tersebut di lapangan, mengontrol pekerjaan. Mengontrol pekerjaan ini semua pekerjaan proyek hingga selesai mengontrol semua pekerjaan proyek hingga selesai dan menjaga serta mengantisipasi agar semua proyek berjalan lancar. Kemudian membina hubungan kooperatif, bertanggung jawab untuk membina hubungan kooperatif dengan semua pihak yang terlibat, baik dalam struktur vertikal maupun horizontal. Melakukan inovasi itu ya untuk merespon peluang dan ancaman-ancaman yang tak terduga. Kedua, memperkirakan durasi tugas, mengintegrasikan sumber daya sesuai dengan posisi dan jalur yang sudah dibuat dalam perencanaan, yaitu mampu mengelola perubahan dalam hal sumber daya manusia maupun lingkungan. Kemudian menyerahkan usaha tim, ya salah satu dimensi terpenting mengarahkan usaha tim adalah pengawasan manusia, memonitor dan pengelolaan perkembangan terhadap lingkungan jalur dan anggaran. Kemudian yaitu menilai hasil dari pengelolaan proyek, yaitu mengumpulkan umpan balik dari anggota-anggota tim proyek mengenai pengalaman proyek dan saran-saran yang ditunjukkan untuk memperbaiki manajemen dan proyek organisasi. Saya kira demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan dua faktor kesesuaian proyek konstruksi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.